Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pertama kali saya ingin nyapa Mbak Melia. Tadi saya ragu-ragu ini apa yang dulu di ujung pandang waktu dengan ayah penelitian di sana, lalu pernah jadi dosen di Malang, lalu pindah ke Jakarta, tapi saya pikir-pikir apa itu yang dulu, ternyata ya, alhamdulillah saya ketemu Mbak Meila. Lalu yang saya hormati, saya muliakan Ibu Malik Fajar, mungkin beliau mengikuti kegiatan acara ini, lalu putra-putrinya Mas Nazaruddin Malik, Mbak Iin, lalu Mas Nurman, yang tiga-tiganya di Malang, Mbak Din Malik, dan juga Mas Wawan yang kedua-duanya ada di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana dan juga pimpinan yang lain, para panitia, lalu kemudian juga para pembicara, Profesor Azumardi Asra, yang juga sangat kenal baik dengan Pak Malik, Pak Profesor Husni. Saya selalu memanggil Mas Husni karena terasa di dalam hati saya itu Mas Husni itu adalah kakak saya. Lalu kalau saya ke Jakarta ngurus perubahan STAIN menjadi UIN, sekian lama saya daripada tidur di hotel, saya lebih suka tidur di bambu apus di kediaman beliau itu, sehingga bisa ngobrol malam, diskusi tentang pengembangan dan Islam, lalu kemudian menjadi hemat karena tidak usah bayar gitu. Lalu kemudian kepada Pak Darnanto, lalu kemudian satu lagi adalah apa tadi Pak Mukti, Profesor Mukti. Semua peserta webinar yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadiran ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali diikutkan berbincang tentang Pak Malik. Memang saya ini dekat sekali dengan Pak Malik. Saya dekat dengan Pak Malik itu sejak tahun 75. Lalu 76, 77 kalau tidak salah Pak Malik belajar ke Amerika 2 tahun. Sepulang itu lalu kemudian Pak Malik menjadi dekan di FISIP Muhammadiyah Malang. Saya kebetulan selain di UIN, saya di IAIN waktu itu juga sorenya diajak bekerja di Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi Pak Malik. Pak Malik tahun 1983 itu menjadi rektor di situ. Muhammadiyah waktu itu yang kecil. Disebut rektor sebenarnya merektori perguruan tinggi yang kecil. Tapi yang kecil itu lalu kemudian menjadi yang besar. Sejak tahun 83 sampai 96 setelah saya menjadi wakil dekan, menjadi dekan FISIP, lalu saya sejak tahun 83 itu sampai 96 saya menjadi rektor, wakil rektor 1. Jadi sehari-hari saya memang mendampingi Pak Malik. Lalu ketika di Muhammadiyah itu kerja itu memang tidak terbatas. Jadi dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam biasanya berhari-hari begitu. Karena itu saya sangat dekat memang dengan Pak Malik. Bahkan ketika Pak Malik ke Jakarta menjadi dirjen, menjadi Menteri Agama dan Pendidikan Nasional, ketika saya ke Jakarta selalu saya singgah di kantor beliau. Lebih-lebih ketika beliau itu gerah, beliau itu sakit,
beberapa bulan di Malang. Jadi sebelum bulan puasa kemarin, lalu 1 bulan puasa penuh, lalu kemudian setelah itu ingat saya ada 1-2 bulan lah. Saya selalu mendampingi beliau. Jadi setidak-tidaknya saya 2 kali, 3 kali 1 minggu itu datang ke kediaman Pak Malik nelpon supaya saya datang. Walaupun Pak Malik dalam keadaan sakit gitu, beliau masih mikir tentang pendidikan, bagaimana tentang universitas, bagaimana tentang ya bangsa ini. Beliau ngajak diskusi. Jadi beliau karena sakit lalu dirawat di kediaman, tentu beliau itu selalu komunikasi dengan banyak orang. Ketika sakit terbatas, maka sayalah yang selalu diajak oleh beliau itu untuk berdiskusi, dialog. Hal yang sangat terkesan buat saya selama 2 bulan saya di Pak Malik, ketika saya pulang, bicara beberapa waktu, ada kadang 1 jam, kadang setengah jam. Yang aneh itu sebelum saya pulang, selalu beliau minta saya doakan gitu. Harus berdoa dulu di imam sebelum pulang, itu selalu gitu kan. Yang saya gembira sekali, Pak Malik ketika gerah, ketika sakit di Malang ini, wajahnya seperti bukan orang sakit itu. Sangat cerah, bersinar, bahkan saya juga ngomong, Pak Malik ini sakit kok seperti lebih cerah, lebih bersinar daripada ketika tidak sakit, itu selalu katakan. Lalu kemudian beliau tersenyum, gitu, beliau tersenyum. Itu pengalaman saya ketika sekian lama ya, saya menunjukkan sekian lama saya bergaul dengan Pak Malik, lalu kemudian 2 bulan terakhir paling tidak seminggu 2 kali, 3 kali saya ke kediamannya seperti itu. Nah, kalau ingin membicarakan tentang, menggali tentang pikiran, pandangan, dan apa yang dilakukan Pak Malik itu sebetulnya tidak sulit. Karena Pak Malik itu punya kebiasaan gini, kalau ada pertemuan-pertemuan, misalnya apakah seminar, apakah diskusi, apakah memberi pengarahan ketika menjadi rektor itu, mungkin juga ketika jadi dirjen bersama Mas Husni itu, dan juga jadi menteri, beliau selalu menulis. Jadi 1 jam, 2 jam sebelum beliau itu masuk di ruang diskusi, ruang pengarahan, selalu menulis. Apakah 1 halaman, pointes itu, 1 halaman, 2 halaman, dan rupanya tulisan-tulisan itu selalu dikumpulkan, disimpan sendiri, didokumentasi oleh Pak Malik ini. Karena itu tidak pernah Pak Malik lalu kemudian ketemu sama anak buah waktu beliau jadi rektor, mungkin juga jadi dirjen itu, lalu kemudian tidak ada bahan. Setiap pertemuan mesti ada sesuatu yang ingin dibicarakan, yang ingin disampaikan, dan itu selalu ditulis oleh Pak Malik. Tidak mau beliau itu lalu kemudian tidak profesional, dia selalu bilang gitu. Alhamdulillah tulisan-tulisan itu dikumpulkan, didokumentasi, dan sekarang rupanya sudah ada yang mengumpulkan dan mengedit, lalu mengumpulkannya dari bentuk buku. Jadi sesungguhnya pikiran-pikiran Pak Malik bisa ditelusuri dari situ secara penuh ya, secara komplit barangkali. Lalu kemudian Pak Malik sejak dari ya sebelum ke Amerika, lalu kemudian sepulang ke Amerika itu berusaha bagaimana pendidikan ini dikembangkan, apalagi lalu telah mendapat kepercayaan di Muhammadiyah Malang, mulai jadi dari dekan FISIP, lalu menjadi rektor sejak tahun 1983 sampai beliau mendapatkan tugas di Jakarta. Sekian lama Pak Malik menjadi rektor, lalu kemudian juga masih ditambah, diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk juga nyambi memimpin di UMS. Bisa dibayangkan, antara Malang dan Solo itu kan jauh, kalau sekarang kan sudah ada jalan tol. Dulu belum ada jalan tol. Malang, Solo itu perjalanan 7 jam.
tapi oleh Pak Malik dijalani begitu itu dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan luar biasa itu menurut saya mendampingi beliau itu. Karena itu saya juga membuat tulisan sesungguhnya saya berikan kepada panitia, walaupun hanya berapa halaman, 3 halaman kalau tidak salah itu. Saya kalau pembicaraan ini dikaitkan dengan bagaimana kita merekonstruksi lembaga pendidikan, tadi bahan-bahan banyak disampaikan oleh Prof. Azumardi dan juga Pak Husni Rahim, dan juga memodernisasi pendidikan, maka akan menjadi komplit kalau kita mengetahui bagaimana Pak Malik memandang agama, bagaimana Pak Malik memandang kehidupan ini secara lebih luas gitu, pendidikan sepilih-pilih luas. Barangkali dari cara pandang Pak Malik itulah lalu kemudian mengekspresi, mewujud dalam pikiran-pikiran dan cita-cita pendidikan Islam yang ingin dikembangkan gitu. Pak Malik dalam soal agama keyakinannya luar biasa dan itu oleh Pak Malik harus diperjuangkan. Tapi tatkala bicara agama, rupanya Pak Malik agak ya saya rasakan agak berbeda dengan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Pak Malik memaknai agama itu sebetulnya adalah untuk memperbaiki hati sebetulnya, bicara kepada hati. Itulah lalu kemudian akhlakul karimah itu. Yang dituju itu adalah membangun akhlakul karimah, Pak Malik. Pak Malik kalau sudah bicara tentang agama selalu mengangkat tangannya itu ke dadanya. Agama itu ada di sini, ya bilang begitu. Iman itu ada di sini. Lalu kemudian dalam beragama Pak Malik juga tidak suka yang ribet-ribet gitu. Harus misalnya dengan sekian mengamalkan sekian banyak ini lalu dihitung sekian ribu pahalanya sekian lalu menjadi apa harus ngapalin ini malam ini baca surat ini surat enggak begitu Pak Malik itu. Pak Malik arahnya adalah bagaimana agama itu dijalankan lalu dirasakan, dijalankan lalu dirasakan. Agama jangan diperdebatkan. Saya sering kali mendengar agama ini jangan diperdebatkan. Sebab kalau agama itu diperdebatkan, kata Pak Malik, orang debat itu apalagi berbantah. Itu ujungnya hanya 2, ialah menang dan kalah. Yang menang nanti sombong, yang kalah lalu kemudian menjadi kecewa. Sombong dan kecewa dari produk agama lalu jadi kontradiktif. Maka agama itu jangan terlalu dipikir, agama jangan diperdebatkan, agama itu dijalankan lalu kemudian dirasakan, itu agama. Nah, lalu kemudian itu agama dari wahyu, maksudnya Pak Malik. Yang perlu diperdebatkan, dipikirkan masa-masa, lalu kemudian secara serius maksud saya, lalu kemudian diteliti, itu bukan agama. Yang diteliti, yang dipikir, yang dikembangkan, diperdebatkan, itu adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Disinilah sesungguhnya lalu oleh Pak Malik itu yang perlu didorong, dikembangkan oleh umat Islam. Pak Malik melihat bahwa umat Islam di mana-mana ketinggalan karena terlalu banyak berdebat soal agama, lalu waktunya habis untuk memperdebatkan agama yang lalu juga tidak pernah final, ya, tidak pernah final mana yang paling benar, mana yang mendapatkan ridho, mana yang paling menyelam, enggak, bukan ketemu. Lalu kemudian sisa waktu untuk mendiskusikan sains dan teknologi itu hilang, tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya dari sisi agama juga melahirkan konflik, perpecahan, dari sisi sains dan teknologi, karena waktunya habis untuk mikir agama yang juga tidak berkesudahan, maka lalu kemudian lemah di bidang sains teknologi ini. Ini gejala menurut Pak Malik tidak saja di daerah ke daerah, tetapi juga di mana-mana, bahkan juga di seluruh dunia.
Yang mana lalu kemudian akibatnya umat Islam itu tertinggal. Kita lihat misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi apa, pendidikan apa saja ketinggalan. Karena urusan-urusan sains dan teknologi itu tidak dikembangkan. Tapi justru memperdebatkan persoalan agama yang tidak berkesudahan, yang tidak mengenal final itu. Karena itu, kalau kita ingin tahu bagaimana konsep Pak Malik, ya universitas itu. Universitas yang di Pak Azumardi ada UIN, kalau di Jogja ada UIN Jogja, di Malang, dan seterusnya itu. Sehingga perguruan tinggi Islam adalah perguruan tinggi di mana bisa mengembangkan, bisa merawat akhlak ini secara baik, gitu kan. Lalu agama dihayati, agama diamalkan, agama dirasakan, lalu kemudian di dalam perguruan tinggi Islam itu dikembangkanlah sains dan teknologi. Di situ adalah misalnya pertanian, bagaimana bertani yang hebat, bagaimana peternakan, bagaimana kedokteran, bagaimana ekonomi, bagaimana pendidikan, dan seterusnya itu. Maka lalu kemudian akan melahirkan seorang dokter yang bisa menghayati agamanya, seorang ekonomi yang menghayati agamanya, seorang ilmu sosial yang menghayati agamanya, peternakan, pertanian, dan seterusnya yang menghayati agamanya itu. Jadi dibedakan mana agama, lalu kemudian mana umum. Tapi tidak berarti agama tidak perlu, agama perlu sekali. Tetapi agama yang bisa membangun akhlak, yang bisa memunculkan semangat, etos, itu kan, untuk memperbaiki kehidupan ini, untuk memperbaiki kehidupan ini. Ini pandangan Pak Malik, karena itu beliau selalu mengatakan iman, amal soleh, dan akhlakul karimah. Amal soleh tidak akan bisa kalau tidak ada ilmunya. Itu, dan itu karena itu ilmu menjadi sangat penting, dan itu dikembangkan di berbagai program studi fakultas-fakultas umum itu. Nah, akhlakul karimah tentu tatkala menghayati, menjalankan, merasakan agama sehari-hari ini. Karena itu bagi Pak Malik, hal yang tidak boleh adalah tatkala belajar agama itu hanya sekedar dikasih misalnya sekian SKS, sekian semester. Enggak, agama itu adalah urusan pribadi. Katakanlah kalau di kampus diberi jam, maka jam yang bisa menumbuhkan semangat untuk belajar agama lebih lanjut. Di situ. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah pekerjaan sehari-hari dari mulai dia dewasa sampai mengakhiri zaman ini. Ini adalah agama. Karena itu maka Pak Malik dalam tatkala memahami mana agama, mana ilmu seperti itu tidak pernah lalu kemudian bicara ini jam pelajaran agama kok hanya 1 minggu, hanya sekian jam, SD sekian jam, SMP sekian jam, SMA sekian, tidak pernah. Kenapa? Karena Pak Malik pendekatannya adalah pendekatan yang lebih pada esensi, yang substansi gitu. Itu Pak Malik yang saya tangkap seperti itu. Sebab apa artinya diberikan banyak-banyak mulai pagi, siang, sore belajar agama, tetapi juga tidak dihayati, tidak masuk di hati. Agama adalah ranah menuju hati ini yang jangan diukur dari sisi kuantitasnya, tetapi diukur dari sisi kualitasnya. Itu adalah Pak Malik seperti itu. Karena itu saya juga dijadikan sebagai contoh. Coba di Imam ini. Dulu sekolahnya SD, SMP, SMA. Lalu kemudian bidangnya sampai bidang sosial politik. Tetapi tatkala bicara agama kok masih bisa didengarkan. Kenapa? Karena memang sehari-hari selalu mengkaji Al-Quran, membaca hadis Nabi. Yang itu dilakukan tanpa formalitas gitu kan. Nah ini pandangan tentang Pak Malik tatkala nanti bagaimana ketika kita mau merekonstruksi, memodernisasi pendidikan Islam ini.
Pak Malik sangat peduli memaknai pendidikan itu adalah untuk masa depan. Pak Malik selalu mengatakan pendidikan itu adalah investasi masa depan. Kalau kita ini peduli kepada anak-anak kita masa depan, maka pendidikan harus diprioritaskan. Beliau selalu mengatakan begitu. Tetapi pendidikan juga jangan justru malah membelenggu. Pendidikan jangan justru menjadikan orang mati gitu kan. Jangan hanya seperti otak ini hanya diisi berbagai informasi yang tidak tahu tidak jelas kegunaan dan fungsinya. Jangan seperti itu. Beliau kalau mengatakan pendidikan itu seperti orang melepas anak panah dari busurnya itu. Jadi diberi sedikit, ditarik sedikit, tapi nanti kalau anak panah itu dilepas, itu lalu kemudian bisa melesat jauh itu. Pendidikan itu seperti itu sebetulnya yang bisa menghidupkan apa yang ada di dalam dirinya masing-masing itu, pendidikan itu. Lalu kemudian beliau itu senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh si Ali bin Abi Thalib. Sejak tahun 80, 90, bahkan ketika Sejadah menjadi menteri juga selalu mengatakan, didiklah anak-anakmu itu untuk menghadapi zamannya. Yang zaman itu akan jauh berbeda dengan zamanmu sendiri. Kalau anak-anakmu itu dididik, kau didik untuk agar bisa hidup zaman sekarang, maka pasti ketinggalan. Itu Pak Malik selalu mengatakan begitu. Jadi harus dididik untuk menyiapkan hidup di masa yang akan datang. Karena itu juga kalimat yang selalu, kata-kata yang selalu diucapkan oleh Pak Malik adalah change, growth, and reform, gitu kan. Saya sampai apal, di mana-mana bicara change, growth, and reform, itu kan. Itu harus tumbuh, harus selalu berubah, lalu kemudian juga harus ditata ulang, dicari untuk menjadi yang terbaik. Itu Pak Malik selalu begitu itu. Karena itu tidak mau beliau itu lalu mandek, dalam berpikir mandek. Baik menyangkut tentang guru, menyangkut tentang ini, kurikulum, bahan-bahan ajar, dan seterusnya itu. Beliau tidak begitu suka dengan yang formal-formal kayak begitu itu. Itu Pak Malik dari sisi pendidikan. Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Husni tadi, dalam hal memimpin itu memang beda Pak Malik itu. Pak Malik ketika memimpin lembaga pendidikan itu menganggap anak buah itu bagian daripada dirinya. Anak buah staf itu menjadi bagian daripada dirinya itu kan. Lah Pak Malik juga selalu mengatakan bahwa memimpin orang yang bermasalah itu kan, itu sangat sulit, apalagi yang bermasalah itu adalah guru gitu kan. Adalah guru. Guru itu harus merdeka. Guru itu seperti itu, The Imam selalu mengatakan itu. Seperti sapi sampean itu loh. Saya kan dikenal oleh Pak Malik berasal dari desa, jadi perumpamaan tentang ternak itu cepat saya terima. Situ loh seperti sapi sampean itu. Itu agar anak-anaknya itu cepat tumbuh, lalu cepat besar, lalu menyenangkan lincah. Maka caranya adalah bagaimana induknya itu dibikin gemuk. Makanya dia diusahakan agar cukup, airnya juga cukup, kandangnya dibersihkan, sapinya gembira, maka otomatis anak-anaknya itu juga akan tumbuh secara gembira. Pendidikan juga begitu, guru itu harus digembirakan. Guru itu kalau ada masalah, kita sebagai pemimpin harus ikut menyelesaikannya, beliau bilang begitu. Coba bayangkan, kalau guru itu misalnya dosen-dosen itu banyak utang juga. Kalau dosen-dosen itu banyak utang, banyak masalah. Apa artinya? Artinya beliau itu sehari-hari ngajar dan para murid, para dosen itu belajar kepada orang yang banyak utang. Orang yang menderita, orang yang sedih.
Itu Pak Malik seperti itu. Jadi dosen-dosen itu harus digembirakan. Tentu semampu kemampuan kita, tetapi sebagai pemimpin pendidikan tidak boleh membiarkan begitu saja. Karena itu yang saya tidak pernah lihat di mana-mana ketika Pak Malik menjadi sekretaris fakultas misalnya di IAIN Malang ketika itu, lalu kemudian anak buahnya itu ada yang banyak utang, ada dosennya juga begitu, sudah tua, tidak punya rumah, Pak Malik berusaha untuk mengusahakan rumah, dia bilang. Coba sudah menjadi pegawai Departemen Agama sekian lama, rumah saja kok masih belum punya. Itu lalu kemudian usahakan. Yang punya utang itu lalu dipanggil oleh Pak Malik, lalu kemudian dicarikan uang untuk dibayarin. Hanya setelah dibayarin rumah, beliau berjanji, ini kamu harus hidupnya tenang, fokus kepada pendidikan begini. Tidak boleh hutang lagi, tidak boleh sembrono lagi. Itu Pak Malik yang dilakukan ketika seperti itu. Sehingga lalu saya katakan bahwa memimpin itu maka anak buah harus dijadikan sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Karena itu Pak Malik sangat dikenal. Pak Malik ketika datang ke kampus tidak lalu kemudian cukup hanya duduk di kantornya, tapi lalu biasanya keliling, kata Pak Husni sambil merokok itu tadi, keliling, lihat, sehingga tahu gitu ada persoalan apa di pojok sana, ada persoalan pojok sini. Lalu kemudian dijak ngomong lah Saptam itu, tukang sapu itu dijak ngomong, sehingga lalu kemudian dengan Pak Malik itu menjadi dekat. Nah, saya cerita kayak begini ini, saya mengalami sebetulnya itu. Tatkala bicara tentang pendidikan, Pak Malik selalu ngomong, pendidikan ini tidak bisa kalau tidak diperjuangkan tuh Imam. Kita ini tidak bisa, Islam itu tidak bisa kalau tidak lewat pendidikan ini dikembangkan. Maka lalu kemudian juga beliau cerita berjuang, kita berjuang. Berjuang itu juga harus lewat berkorban. Tadi bicara birokrasi, Mas Husni. Pak Malik juga begitu. Birokrasi itu sangat sangat longgar, tapi lalu kemudian birokrasi diadakan itu adalah untuk mengatur dalam kaitannya banyak kalau sekelompok orang ini yang ada dalam korporasi untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, yang cepat itu kan. Yang cepat, tidak formalitas itu kan. Tidak formalitas. Apalagi formalitas di dalam keuangan. Pak Malik tidak mau seperti itu. Jadi kalau saya lihat di mana-mana, terutama di perguruan tinggi negeri, kalau zaman sekarang ya saya lihat waktu saya pimpin juga saya hilangkan. Ada kegiatan apa saja, ada panitia nulis buku, ada penulis majalah, ada panitia ujian masuk, ada panitia ngoreksi, ada panitia ini, ada panitia, tetapi tidak, lembaga institusi tidak lalu mengeluarkan tambahan gitu ya, itu bail up itu. Jadi tugas guru, tugas warga kampus itu ya mengetik, tugas warga kampus itu ya kauliah, tugas warga kampus itu ya nguji, tugas kampus itu juga ngoreksi, tugas kampus itu ya nulis majalah, seperti itu. Bahkan Pak Malik itu pernah ketika awal-awal memimpin Muhammadiyah itu mengangkat dosen dinamai dosen takmir. Dosen takmir. Apa? Agar orang tahu tugas takmir. Tugas takmir itu juga membersihkan masjid, lalu juga ngisi kolam jeding itu kan, itu tempat wudhu, lalu kemudian juga pasang tikar, lalu adzan, kadang-kadang juga ngimami, kadang-kadang juga khutbah. Nah, agar mahasiswa, agar dosen itu menghayati agar tugasnya seperti itu, maka disebut sebagai dosen takmir. Tapi lalu agar itu tidak kelihatan terkesan tidak profesional, karena Pak Malik itu sangat suka dengan profesional, maka disebutlah dosen itu sebagai dosen tetap luar biasa. Dosen tidak tetap luar biasa atau panjang sekali namanya. Tapi ketika membuat nama, Pak Malik selalu harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan, apa yang menjadi hak-hak atas nama itu gitu kan. Nah, ini Pak Malik. Selain itu di dalam hal
bekerja selain Pak Malik tidak lalu memberikan tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai arena untuk mendapatkan uang, apalagi kekayaan, gitu kan. Saya barangkali perlu untuk sampaikan, misalnya di sini ini, seringkali orang waktu itu awal-awal UMM itu kok begitu berkembang cepat, gitu kan. Apa punya utang, apa punya sumbangan keluar dari luar negeri, selalu tanya begitu. Nah, saya lalu kemudian berusaha untuk, ya kadang-kadang saya tutup-tutupi, tetapi ke beliau sekarang sudah tidak ada. Beliau tatkala berjuang tidak saja memberikan pikirannya, memberikan tenaganya dari pagi, siang, sore, sampai malam, tetapi juga hartanya. Ketika itu karena jumlah mahasiswa mendadak semakin banyak, gedung kampus juga harus dibangun secara cepat, maka terpaksa harus pinjam bank waktu itu. Saya ingat persis, pinjam bank. Nah, ketika pinjam bank, kalau agunan ini kampus, kan tidak boleh, karena kampus ini kan milik PP Muhammadiyah. Bank itu kan juga tidak mau kalau itu agunan tidak jelas. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Malik? Ngajak para wakil-wakil rektor itu untuk kesediaannya meminjamkan apa yang dimiliki ini, apakah sertifikat apa-apa, dikumpulkan untuk agunan bank membangun kampus itu. Nah, bank menjadi mau karena apa? Karena ini pimpinannya punya risiko. Kalau tidak kerja keras, lalu kemudian disiplin, lalu kemudian semua kan bisa jadi apa yang dimiliki itu lalu bisa disita oleh bank. Karena itu bank juga pintar dalam hal kayak begini. Bahwa dengan kayak begini ini lalu kemudian pimpinan yang dipimpin oleh Pak Malik itu lalu bekerja dari pagi siang sore karena risikonya begitu berat sampai kayak begini, dan itu seumur-umur dilakukan itu. Karena itu di dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan swasta ini memang mulai dari pikirannya, mulai dari tenaganya sampai yang dimiliki itu dipakai untuk mengembangkan lembaga pendidikan itu. Karena itulah lalu kemudian menjadi cepat tumbuh dan berkembang. Dan tentu itu juga saya lakukan ketika saya memimpin Setain Malang yang kemudian berubah menjadi UIN Malang itu. Itu yang saya lakukan seperti itu sebenarnya itu. Lalu kemudian tadi sudah saya jelaskan bagaimana Pak Malik memandang para dosen, memandang para karyawan itu adalah dijadikan sebagai bagian daripada kehidupannya itu sendiri, tetapi Pak Malik selalu rasional, terbuka, objektif, itu Pak Malik. Pak Malik selalu mengatakan manajemen kampus seperti ini jangan seperti ormas, organisasi massa yang lalu seringkali subjektif, lalu kemudian tertutup, lalu kemudian emosional gitu kan. Model titip-titip, lalu kemudian tidak jelas, jangan seperti itu. Lembaga pendidikan harus profesional, yang disebut oleh Pak Malik itu, profesional. Harus profesional, benar gitu. Karena itu kalau Pak Malik, tatkala merekrut orang, itu juga beliau juga lihat orang itu siapa. Kalau orang-orang itu hanya seolah-olah, seakan-akan, seolah-olah ngerti, seakan-akan ngerti, itu Pak Malik tidak mau. Harus jelas orang itu bisa apa dan ngerjakan apa, terukur jelas itu Pak Malik. Lalu kemudian juga begitu, Pak Malik tidak suka dengan sesuatu yang tidak jelas, apalagi berbohong, membohongi diri sendiri, sudah tidak bisa itu. Tidak bisa. Jadi kalau orang lama dengan Pak Malik seperti Pak Husni, Mas Husni itu adalah karena kemampuan Mas Husni, objektif, jujur, terbuka. Seperti itu sebetulnya yang dimauin oleh Pak Malik itu. Ini saya mendampingi beliau itu adalah seperti itu. Jangan lembaga pendidikan itu dikelola bagaikan ormas, organisasi massa.
Mereka bergerak kalau akan muktamar, setelah muktamar nanti bendera-bendera lambang-lambangnya ditutup untuk nunggu muktamar yang akan datang. Jangan seperti itu, profesional, karena ini adalah mengurusi lembaga pendidikan, apalagi lembaga ngurusi orang, apalagi ini adalah lembaga pendidikan. Apalagi ini adalah lembaga pendidikan. Itu beberapa itu yang saya tangkap, yang itu kalau digunakan untuk bagaimana mereform atau kemudian mengkonstruksi, mereformulasi pendidikan Islam itu sebetulnya adalah seperti apa. Pak Malik memberikan yang sekarang menjadi yang selalu diperbincangkan itu adalah bicara tentang bagaimana agama itu dilihat, bagaimana sains dan teknologi dilihat. Pak Malik mendudukkan secara jelas ialah di mana agama, di mana sains dan teknologi. Sains dan teknologi harus disemangati, didasari, dikasih warna daripada nilai-nilai agama. Tetapi agama jangan membelenggu pada kehidupan ini. Agama harus melahirkan etos. Agama harus melahirkan ruh, agama harus melahirkan semangat untuk beramal soleh dan juga berakhlak karimah. Saya kira itu karena waktunya hanya 15-20 menit, mungkin saya terlalu panjang dan tentu pengalaman saya sekian panjang, kalau saya ungkapkan 20 menit tentu saya akan kesulitan, tapi siapa tahu yang sedikit ini ada gunanya dan siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, tetapi yang jelas Pak Malik memimpin lembaga pendidikan lalu menjadi cepat dan berkembang itu memang Pak Malik terjun, kalau bahasa Jawanya itu ngembloh sampai kepada masuk udkhulu fisil mikafah, memberikan semuanya. Pikiran-pikirannya, lalu kemudian tenaganya, bahkan juga hartanya untuk pengembangan lembaga pendidikan itu. Lalu satu hal yang saya tangkap, memang Pak Malik ini melihat umat ini kok terbelakang begini, kita harus sebetulnya kita ini kan orang beragama, tentu kan harus berkomitmen kepada agama kita ini. Tentu kita harus memperjuangkan lewat yang kita bisa lakukan. Ialah lewat pendidikan ini. Karena itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Itulah Mbak Meila yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk membangun pendidikan ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.